يغسل أرواحنا يهدينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammad an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah sholat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan siang hari ini, di tengah kesibukan dan aktivitas kerja yang Bapak dan Saudara sekalian laksanakan, masih juga diberikan kesempatan dan semangat untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diturunkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita di kesempatan siang hari ini adalah seputar urgensi sholat sunnah. Para jemaah sekalian, orang yang beriman, orang yang mengerti hakikat kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat dengan segala kenikmatan dan keagungan yang Allah sediakan, tentu akan berusaha memanfaatkan berbagai macam peluang-peluang untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, untuk meraih ketinggian derajat setinggi-tingginya, untuk bagaimana kemudian segala noda dan kesalahan kita itu dihapuskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian segala peluang dan kesempatan untuk mencapai tujuan itu akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan momen yang sangat indah, sangat istimewa, yaitu 10 awal Dzulhijjah dengan berbagai macam varian-varian amaliyah yang ada dalamnya, dan puncaknya adalah kita melaksanakan sholat Id dan menyembelih hewan korban. Tentu harapan kita semuanya semoga seluruh amal yang kita kerjakan, korban kita, termasuk juga puasa, ya, termasuk infak sedekah kita dan seluruh amaliyah kita, termasuk yang dikerjakan jamaah haji, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara juga peluang untuk meraih kebaikan-kebaikan, untuk meraih ketinggian derajat, itu di antaranya adalah melalui sholat sunnah. Nah, maka pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas ya betapa pentingnya, betapa urgennya sholat sunnah bagi kita seorang mukmin. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah itu adalah sholat-sholat selain sholat yang difardukan, selain sholat yang diwajibkan. Pernah seorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Islam itu apa sih? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan kepada sang penanya tersebut bahwa Islam itu bentuknya adalah khamsus shalawatin fil yaum wal lailah, yaitu adanya kewajiban sholat 5 kali dalam sehari semalam. Maka kemudian sang penanya
bertanya lagi, apakah ada kewajiban selain yang 5 waktu itu? Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali kalau engkau melakukan sholat sunnah. Maka setelah menjelaskan tentang sholat, Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban yang juga diwajibkan dalam Islam. Apa? Yaitu siyamus syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka sang penanya kembali bertanya, hal aliyya ghairuh, apakah ada kewajiban terkait dengan puasa selain puasa Ramadan? Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Illa antatawwa, kecuali kalau kau puasa sunnah. Maka kemudian Rasulullah juga menjelaskan kewajiban Islam dari sisi yang lain. Kalau tadi sholat, kemudian ada puasa, maka ada kewajiban lain, yaitu terkait dengan harta, yaitu kewajiban untuk membayar zakat. Maka orang tersebut kembali bertanya, apakah selain zakat ada nggak kewajiban selain zakat? Maka Rasulullah mengatakan, lah, tidak ada kecuali kalau kamu melakukan yang sifatnya sunnah. Maka orang tersebut kemudian pergi, berpamitan, meninggalkan Rasulullah SAW sambil mengatakan, wallahi la azidu ala hada wala angkus. Demi Allah, saya tidak akan menambahi dari yang diwajibkan tadi, pun saya tidak akan menguranginya. Maka apa? Jawab Rasulullah SAW, aflaha in sodaq. Kalau dia betul-betul komit, kalau dia betul-betul jujur dengan perkataannya, dia termasuk orang yang beruntung. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dialog Nabi dengan seorang sahabat tersebut, salah satu yang bisa kita simpulkan adalah berkaitan dengan sholat sunnah. Bahwa selain yang diwajibkan itu adalah bersifat sunnah, ya, itu diantara kesimpulannya. Dalam kaitan ini, selain 5 waktu itu secara umum itu adalah hukumnya sunnah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa pentingnya? Apa urgennya selain melaksanakan sholat fardu, kenapa kita mesti juga harus melakukan yang sunnah? Bukankah yang fardu itu sudah cukup? Mari kita lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya, tentang keutamaan daripada sholat sunnah. Yang pertama, bahwa sholat itu secara umum adalah sebaik-baik amal. Sholat itu adalah amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Jadi kita diperintahkan untuk istiqomah. Walan tuhsu, dan kalian tidak akan sanggup menghitung. Menghitung apa? Di antara maknanya menghitung betapa besar pahala yang Allah sediakan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian anna khaira a'malikum as-shalah, bahwa amalan terbaik kalian itu adalah as-shalah. Jadi amalan terbaik seorang hamba kepada Allah yang bersifat fisik, ya, sarana seorang hamba dalam rangka takarrub pada Allah yang bersifat fisik itu diantara adalah berupa sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Dan dalam kaitan ini tentu adalah juga termasuk sholat sunnah. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidak akan sanggup menjaga wudhu. Ada orang itu yang senantiasa berusaha menjaga wudhunya, ya, muhafadhu 'alal wudu. Nah, kata Rasulullah tidak akan bisa menjaga wudhu kecuali dia betul-betul orang yang beriman, ya. Apalagi kalau cuaca dingin, dalam kondisi yang sulit dan seterusnya, maka hanya orang yang punya komitmen yang tinggi, dan itu adalah orang yang beriman, hanya dialah yang bisa menjaga wudhunya. Begitu sabda Nabi SAW. Dan poin di antara poin sabda Nabi ini itu adalah menjelaskan bahwa sebaik-baik amal seorang hamba itu adalah sholat. Para hadirin sekalian, yang kedua,
dengan melaksanakan sholat sunnah, maka akan dapat meninggikan derajat seorang hamba, pun juga dapat menghapus kesalahan-kesalahannya. Para hadirin sekalian, sekali lagi kita tentu tidak hanya ingin sekedar masuk surga, tapi kita ingin tempat kita di surga nanti itu adalah menempati tempat yang istimewa, yang tinggi, derajat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bisa mencapai kedudukan yang tinggi tersebut? Di antaranya adalah melalui sholat sunnah. Bagaimana pula kita dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil yang barangkali kadang-kadang kita tidak menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang sifatnya dosa kecil itu yang kita lakukan. Bagaimana cara menghapusnya? Salah satu di antaranya adalah melalui ibadah sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tawaran kepada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini pernah mabit di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mabit bersama Rasulullah, dan beliau senantiasa sigap menyiapkan air wudhu beliau dan melayani hajat-hajat beliau. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah memberikan satu tawaran, dengan beliau mengatakan, sal, wahai Ka'ab, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku. Jadi Rabi'ah ini ditawari oleh Rasulullah untuk meminta sesuatu, dan Rasulullah berjanji akan mengabulkan. Maka apa jawab Ka'ab? Apa perkataan Ka'ab ketika mendapatkan tawaran tersebut? Dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu kelak di surga saya bisa menjadi teman engkau, bisa membersamaimu di dalam surga. Jadi permintaan agar dapat membersamai Rasulullah di dalam surga. Dan tentu ini adalah kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi. Kalau sekedar masuk, insya Allah setiap orang yang beriman, setiap muslim masuk surga. Tapi bagaimana kemudian bisa mencapai derajat bisa membersamai Rasulullah di surga? Itulah permintaan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maka Rasulullah kembali bertanya, au ghaira dzalik, ada nggak permintaan selain itu wahai Rabi'ah? Maka dia mengatakan, huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantulah aku atas dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud dalam hadis ini dimaknai dengan memperbanyak sholat sunnah. Artinya kalau kamu bercita-cita ingin membersamai aku di surga, kata kuncinya adalah kathratus sujud, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lain, Thauban itu pernah ditanya oleh seseorang tentang amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan kemudian akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan sebagai jawaban yang ditanyakan tadi, yaitu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Maksudnya adalah hendaklah engkau memperbanyak sholat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Sesungguhnya tidaklah engkau melakukan sujud karena Allah sekali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali dengan sekali sujud
atau satu rakaat yang kamu kerjakan tadi itu akan dapat meninggikan kedudukanmu 1 derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan menghapus dari dirimu 1 kesalahan. Jadi para jamaah sekalian, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sujud-sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, rakaat-rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba itu diantara faedahnya selain akan dapat meninggikan derajat, juga akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, wabil khusus dosa-dosa kecil. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara fadilah dan keutamaan atau hal yang menunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah itu adalah bahwa sholat sunnah yang dikerjakan oleh kita semua, oleh seorang hamba, itu insya Allah juga bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat-sholat fardu yang kita kerjakan. Para jemaah sekalian, sholat fardu yang kita kerjakan itu kan harapannya dilakukan dengan sempurna, ya, nilainya maksimal, nilai yang tinggi, karena sholat itu adalah amalan yang termasuk amalan pokok, amalan utama yang akan menyebabkan baik tidaknya seseorang di akhirat nanti itu, di antara penentunya itu adalah sholat. Harapannya demikian. Tapi dalam fakta yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ternyata ya banyak di antara kaum muslimin yang sholatnya itu mungkin faktor karena kurang khusyuk, ya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya tidak dikerjakan secara maksimal, sehingga nilainya pun tidak mendapatkan nilai yang sebagaimana yang diharapkan. Maka Rasulullah SAW pernah menjelaskan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi. Seseorang setelah melaksanakan salat tidaklah mendapatkan nilai, mendapatkan catatan dari salatnya itu kecuali usru min salati, kecuali hanya 1/10-nya saja. Ya. Tus'uha 1/9-nya. Ya. Sumunuha 1/8-nya. Ya. Subu'uha 1/7-nya. Sudusuha 1/6-nya. Khumusuha 1/5-nya. Ya. Rubu'uha 1/4-nya. Thuluthuha 1/3-nya. Nisfuha 1/2-nya. Hanya dapat nilai 1/2 atau 50% dari yang seharusnya. Nah, inilah kira-kira gambaran, ya, fenomena nilai capaian yang didapatkan oleh kebanyakan kaum muslim, kebanyakan kita semuanya, dengan berbagai macam faktor, dengan berbagai macam sebabnya. Ya tadi, karena bisa jadi sholatnya ngelamun, sholatnya nggak khusyuk, sunnah-sunnahnya tidak diperhatikan secara baik begitu, sehingga nilainya ya kurang lebih seperti yang diterangkan tadi. Nah, bagaimana menyempurnakan, bagaimana menambal kekurangan daripada sholat-sholat yang nilainya hanya demikian tadi? Maka jawabannya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Dan kita sangat membutuhkan itu. Karena sholat tadi itu akan menjadi termasuk faktor penentu utama dalam konteks kebaikan kita di akhirat nanti. Maka di dalam suatu riwayat diterangkan, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat, ya. Padahal tanpa berkata, tanpa bertanya pun Allah sudah mengetahuinya. Allah mengatakan, "Unduru fi salati abdi." Wahai para malaikat, coba lihat salat yang dikerjakan oleh hambaku. Atammaha amna qasaha. Apakah dilakukan dengan sempurna ataukah kurang? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tamah. Kalau dilakukan sempurna, maka dapat nilai sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'an, jika ada yang kurang, qala, maka Allah kemudian mengatakan, "Unduru, lihatlah wahai para malaikat, hal li abdi min tatawwu,
apakah hambaku itu dulu di dunia pernah sholat sunnah atau tidak? Ya. Qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwuhi. Kalau memang ada, kalau memang dia pernah sholat sunnah, sempurnakan kekurangan sholat fardunya dengan sholat sunnahnya. Tsumma tu'khadul a'mal ala dzati. Kemudian amal-amal yang lainnya juga demikian, Pak. Puasa juga demikian. Pokoknya wajib-wajib yang kurang sempurna itu ya disempurnakan dengan ibadah yang sifatnya sunnah. Termasuk diantaranya adalah sholat itu. Jadi inilah para jamaah sekalian, ya, beberapa hadis yang menerangkan tentang betapa pentingnya, betapa urgennya kita di samping komitmen ya melaksanakan sholat fardu, tetap juga harus berjuang untuk juga menegakkan sholat sunnah, karena kita sangat membutuhkan poin-poin ini. Para hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis tentang sholat sunnah kita juga mendapatkan penjelasan dari Rasulullah bahwa secara umum sholat sunnah itu lebih afdal mana dikerjakan di masjid, di musola umum gitu, ataukah di rumah. Maka kita akan jumpai ada hadis-hadis yang menerangkan kalau memang kita bisa memilih dan bisa mengupayakan, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu adalah di mana, Pak? Di rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiba." Apabila salah seorang di antara kalian telah ya menyelesaikan sholat di masjidnya, maka hendaklah dia sisakan bagian di rumahnya itu, yaitu dari sholat yang dikerjakan. Ada sholat yang juga harus hendaknya dikerjakan di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min sholati khaira. Kenapa? Karena Allah akan jadikan ya kebaikan di rumahnya itu dari bagian sholat yang dikerjakan di rumahnya. Oleh karena itu jangan semua sholat itu dikerjakan di masjid. Meskipun secara umum kita dianjurkan sholat di masjid, utamanya sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah, maka kalau toh tidak semua, sebagiannya kita sisakan untuk kita kerjakan di rumah, agar Allah jadikan rumah kita mendapatkan bagian dari kebaikan dari amalan sholat yang kita lakukan. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah juga menjelaskan, sholatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nurun. Sholatnya seseorang di rumahnya yang sifatnya sunnah itu adalah berupa cahaya. Akan menjadi cahaya bagi orang tersebut. Faman syaa nawwara baitahu. Maka kalau dia mau, hendaklah dia memberikan cahaya di rumahnya. Bagaimana kita memberikan cahaya di rumah kita? Tentu cahaya yang sifatnya fisik ya, kita pasang lampu kalau mati ya dibelikan kan gitu ya. Nah, tapi cahaya-cahaya yang sifatnya bukan fisik, cahaya yang sifatnya rohani adalah diantaranya adalah dengan sholat sunnah yang kita kerjakan. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat kalian itu dikerjakan di rumah. Nah, tentu yang dimaksud di sini utamanya adalah sholat sunnah. Wala tattakhiduha kuburo. Jangan jadikan rumah kalian tuh seperti kuburan. Jadi jangan sampai rumah kita ini seperti apa, Pak? Kuburan. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Apa maksud rumah itu seperti kuburan? Kuburan itu identik dengan kesunyian. Sunyi dari kebaikan-kebaikan. Penghuni kuburan itu kan orang yang sudah nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa zikir. Kenapa? Mereka sudah meninggal, tidak bisa melakukan. Nah, jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan, nggak ada sholat yang dikerjakan di rumahnya, nggak ada zikir yang dibaca, nggak ada tilawah Quran yang dibaca di rumah. Nah, oleh karena itu agar rumah kita tidak sunyi, tidak sepi dari kebaikan, maka hendaknya kita lakukan sebagian sholat kita itu di rumah, agar tidak seperti kata Rasulullah, wala tattakhiduha kuburo. Bahkan Rasulullah SAW pernah
mengatakan begini, salatul mar'i fi baiti afdalu min salati fi masjidi hadza illal maktubah. Salatnya seseorang di rumahnya itu lebih afdal daripada salat dia di masjidku ini. Maksudnya adalah di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi berapa Pak nilainya? Berapa kali lipat dibandingkan salat di tempat lain selain Masjidil Haram? 1000 kali ya. Jadi sekiranya ini Pak, kita punya rumah di Madinah, tentu sholat harian kita, sholat fardu kita itu yang paling afdal dikerjakan apa? Di Masjid Nabawi. Karena nilainya tadi berlipat-lipat, ya 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Tapi kata Rasulullah, sholatnya seseorang di rumahnya itu lebih afdal dibandingkan sholat dia di masjid ini. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi artinya yang sholat sunnah itu, ya, itu tetap lebih utama dikerjakan di rumah dibandingkan dikerjakan di Masjid Nabawi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pertanyaan, Pak, kalau harus membandingkan mana yang lebih utama, seseorang itu ketika sholat itu bacaannya panjang, artinya kemudian berkonsekuensi berdirinya lama, ataukah bacaannya surat-surat pendek dengan konsekuensi jumlah rakaatnya banyak. Nah, mana yang lebih utama? Maka kalau harus dibandingkan, yang lebih utama itu adalah panjang bacaannya, berdirinya lama dibandingkan ya sholat yang rakaatnya itu banyak rakaatnya tapi bacaannya pendek-pendek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya ya oleh seorang sahabat, ayus sholati afdol, sholat apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan tulul kunut, yaitu tulul kunut, yaitu yang panjang kunutnya. Kunut di sini maksudnya adalah lama berdirinya, yang panjang berdirinya, lama berdirinya. Artinya bacaannya panjang. Ya. Kemudian faiz sadaqati afdol, sedekah apa yang paling afdol ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan juhdul mukil. Juhdul mukil, yaitu sedekah yang dikeluarkan oleh orang fakir. Jadi meskipun fakir, meskipun dia juga dalam kesulitan, tapi tetap berusaha sedekah. Nah, kalau harus dibandingkan sedekahnya orang fakir dengan segala kesulitannya, tetap dia bersedekah, itu lebih afdal dibandingkan yang lainnya. Jadi kadang-kadang itu tidak dinilai dari nominalnya jumlah, tapi seberapa besar kesulitan dalam rangka untuk menunaikan sedekah tersebut. Kemudian ayul mukminina akmalu imanan. Rasulullah ditanya, orang beriman yang seperti apa yang paling sempurna imannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang beriman yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi manifestasi keberimanan kita itu terwujud dalam kebaikan akhlak yang kita tunjukkan. Nah, di antara kesimpulan daripada hadis ini adalah bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang ya sholat apa yang paling afdol, adalah sholat yang dikerjakan dengan bacaan yang lebih panjang dibandingkan tadi. Kalau bacaannya pendek tapi banyak rakaat. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kaitan dengan sholat sunnah para jemaah sekalian, kalau pernah kita bahas dalam sholat fardu, maka di antara rukun sholat fardu itu adalah berdiri. Betul Pak ya? Masih ingat ya pelajaran tentang rukun sholat? Maka di antara rukun dalam melaksanakan sholat itu adalah berdiri. Selagi masih sanggup berdiri, maka sholat fardu itu tidak boleh dilakukan dengan duduk. Ya. Karena Rasulullah mengatakan sholli qa'imah, sholatlah dengan berdiri. Nah, beda halnya dengan sholat sunnah. Maka meskipun seseorang itu sesungguhnya masih sanggup berdiri, ya boleh dilakukan dengan duduk, ya boleh dilakukan dengan duduk, ya. Dalam satu riwayat ya Aisyah itu pernah
menjelaskan, pernah mengatakan ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi syai'in min salatil lail jalisan. Saya belum pernah lihat Nabi membaca bacaan dalam salat malamnya itu dengan duduk. Hatta idza kabira, sampai akhirnya beliau itu masuk ke usia senja. Qara'a jalisan. Beliau salatnya ketika membaca Al-Qur'an itu, ya saat membaca Quran kan mestinya posisinya berdiri. Nah, karena sudah sepuh, sudah mulai lanjut usia, beliau lakukan dengan duduk. Fa idza baqiya alaina surah 30 au 40 ayat, ketika tersisa dari surat yang mau dibaca itu kurang lebih 30 atau 40 ayat, qoma, beliau lanjutkan dengan berdiri. Fa qara'ahuna, lalu beliau baca sambil berdiri. Tsumma raka'a, baru kemudian ruku. Jadi ketika sudah mulai tenaga sudah mulai berkurang, kadang-kadang Rasulullah melakukan dengan apa Pak? Dengan duduk. Ini dalam kaitan dengan sholat sunnah. Tapi kalau kita perhatikan ini Pak ya, sisa ayatnya tadi itu 30 atau 40 ayat, beliau lanjutkan dengan berdiri. Lalu yang dibaca saat duduk tadi berapa gitu? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa fisik Rasulullah itu sangat prima, sangat kuat ya. Dan memang orang yang beriman itu memang ya, kalau kita perhatikan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada, memang ya dituntut untuk memiliki fisik yang kuat gitu ya. Barusan kemarin kita melaksanakan ibadah kurban. Sunnahnya kurban itu disembelih orang lain atau disembelih sendiri Pak? Disembelih sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa kita juga memang harus punya kemampuan ya, kekuatan fisik untuk juga bisa mengeksekusi kurban kita, kalau bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal lainnya adalah tentang macam-macam sholat sunnah ya, macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan tanpa ada satu sebab ya. Jumlah rakaatnya juga tidak terbatas. Ya. Kemudian juga tidak ada batasan rakaat dalam satu kali sholat mutlak tersebut. Bahkan ketika orang itu melaksanakan sholat sunnah mutlak, sejak awal boleh dia niat, sholat yang akan aku lakukan ini, saya akan lakukan ini sekian rakaat. Boleh dari awal sudah merencanakan itu. Boleh juga dalam melaksanakan sholat sunnah itu belum punya rencana berapa rakaat. Ya, jadi cukup niat sholat saja. Jadi nanti kemudian bisa dapat 2 rakaat terus salam, atau 4 rakaat salam, itu di tengah sholat diputuskan, nggak apa-apa. Namanya juga sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya bebas ya, tidak terikat dengan aturan-aturan atau ikatan-ikatan tertentu. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan riwayat ini, kita akan dapatkan penjelasan bahwa baik para sahabat atau tabi'in itu sangat ya punya semangat untuk bertanya tentang hal-hal yang akan memberikan faedah dan manfaat. Ya, seperti ketika ada seorang tabi'in melihat sahabat Abu Dzar sholat dalam jumlah yang dianggap itu sangat banyak ya jumlah rakaatnya, maka kemudian sang tabi'in ini bertanya, hal tadri insaraf ta'ala syaf'in awala witrin, wahai Abu Dzar, kamu tadi tahu nggak mensudahi sholat yang kamu kerjakan tadi itu dalam hitungan genap atau ganjil? Karena saking banyaknya rakaat itu ditanya, tadi sholat yang kamu lakukan tadi itu jumlah totalnya ganjil, genap ataukah ganjil? Istilah ganjil genap itu ada dari dulu Pak ya, dari hadis ini, tapi ini babnya bab rakaat ya, rakaat dalam sholat. Maka jawab Abu Dzar, illa akun adri fa innallaha yadri. Sekiranya saya tidak mengetahui jumlah total rakaat yang saya kerjakan, tapi Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Inni sami'tu Khalili Abul Qasim yaqul, saya pernah mendengar Abul Qasim, orang yang saya sangat cintai, yaitu Rasulullah SAW, pernah bersabda, tsumma baka, kemudian dia menangis,
Tsumma qala inni sami'tu khalili Abul Qasim yaqul, saya pernah mendengar orang yang sangat saya cintai yaitu Abul Qasim bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahullahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan sekali sujud karena Allah, kecuali dengan sekali sujud itu Allah akan tinggikan derajatnya dan Allah akan hapus satu kesalahan daripadanya. Inilah yang melatar belakangi seorang Abu Dzar sholatnya nggak dihitung. Ya, bahkan ditanya berapa rakaat yang kamu kerjakan, saya nggak tahu. Oh, tapi Allah tahu gitu ya. Kenapa? Saya ingin. Seakan dia mengatakan, saya ingin sebanyak-banyaknya derajat saya ditinggikan dan sebanyak-banyaknya kesalahan saya dihapuskan. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian bagaimana pelaksanaannya? Di antara petunjuk para ulama, utamanya menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa sholat mutlak itu, sholat sunnah mutlak itu yang afdol itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu dilakukan berapapun jumlahnya silahkan, tapi yang afdol itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun nanti ada juga pendapat yang berbeda dengan hal ini ya. Ini didasarkan pada perkataan Rasulullah, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu adalah matna matna. Para jemaah sekalian, secara singkat, kalau tadi ada sholat mutlak, maka yang kedua ada sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad itu apa? Sholat sunnah yang bagaimana pelaksanaannya diatur oleh ketentuan syariat, oleh ketentuan nas. Kalau sholat mutlak kan bebas, ya, bebas. Tapi kalau sholat sunnah muqayyad ini, cara pelaksanaannya, jumlah rakaatnya, waktunya itu ada aturannya, ada ketetapannya. Nah, para jamaah sekalian, secara umum sholat sunnah muqayyad ini ada 2. Ini kita akan sudah di poin ini ya. Pertama, sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Yang kedua adalah sholat sunnah selain rawatib, ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Baik itu qobliyah, ba'diyah. Baik itu yang mu'akkad atau ghairu mu'akkad. Tentang ya mana yang qobliyah, mana yang ba'diyah, berapa yang mu'akkad, ya, yang ghairu mu'akkad seperti apa, itu nanti secara detail mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya nanti. Nah, yang kedua adalah sholat sunnah selain rawatib. Selain sholat sunnah rawatib. Apa? Seperti sholat witir, qiyamul lail, qiyam Ramadan, ya, sholat duha, sholat isyraq, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah wudu, sholat sunnah setelah wudu, ya, sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat sesudah tawaf, sholat kusuf, sholat istisqa. Ini masuk dalam kategori sholat sunnah selain rawatib. Dan secara umum ini semua masuk dalam kategori sholat sunnah muqayyadah atau muqayyad. Para hadirin sekalian, karena sudah bel tadi ya, maka sementara kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang betapa pentingnya sholat sunnah dalam konteks kita sebagai orang yang beriman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya ada pertanyaan seputar materi yang tadi disampaikan, dipersilahkan. Ya, kita ucapkan terima kasih dan satu mohon kasih kepada yang sudah mewakilkan kajian terutama sholat sunnah. Tadi ada tawaran, ada pertanyaan, silakan Pak Bobi. Ya. Kalau setelah tahajud itu kan kita nunggu subuh santai-santai kan. Bagusnya berzikir atau bersalawat. Kalau bersalawat itu kan yang pasti diterima itu amalan. Itu kan bisa santai-santai. Baiknya mana itu? Setelah yang mulai sebelum subuh, zikir atau sholat atau salawat, mana yang lebih sama gitu ya? Salawat kan amalan yang pasti diterima. Berzikir, bedanya zikir harus serius gitu Ya. Ya, semua yang Bapak sebutkan tadi secara umum baik ya. Mengisi waktu karena mungkin setelah qiyamul lail sudah witir tapi masih ada waktu, ini ngapain? Baca Quran sebenarnya juga baik ya, termasuk juga zikir ya, memperbanyak tahlil, tasbih
ya takbir dan seterusnya baik, ya berdoa juga baik. Tapi di antara itu semua yang termasuk yang paling baik itu adalah istighfar. Karena Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka ya istighfar kepada Allah, mohon ampun. Dan itu menunjukkan bahwa waktu sahur itu di antara amalan utama adalah banyak istighfar. Pak, saya kan nggak banyak dosa misalnya. Misalnya kok ada yang begitu. Ya, istighfar kita, kalau toh seandainya orang itu nggak punya dosa, dan ya nggak ada orang nggak punya dosa Pak ya. Ya seandainya orang itu sudah nggak punya dosa karena sudah dihapus dengan taubatnya, dengan amal-amal solehnya, istighfar itu insya Allah akan menaikkan derajat. Gitu Pak. Jadi di antara amalan ya pada saat waktu itu kan waktu sahur Pak ya. Kalau kaitannya dengan misalnya kaitan dengan orang mau puasa itu kan waktu sahur ya, menjelang subuh itu. Ya, maka di antara amalan yang sangat dianjurkan itu adalah banyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ya, selain yang istighfar tadi ya boleh. Ya, baca sholawat, termasuk doa. Ya, doa apa Pak? Ya doa kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, anak kita, untuk negeri ini, ya, untuk para pemimpin kita. Karena kalau pemimpin kita baik, adil, maka yang merasakan kebaikan dan keadilannya adalah masyarakat ya secara umum, termasuk kebanyakan adalah kaum muslimin. Begitu Pak ya. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi Pak? Nggak ada ya, kayaknya sudah ingin ya, baik. Jamaah sekalian, saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, memotivasi kita untuk kemudian di samping ya komitmen menjaga sholat fardu, maka juga mengupayakan ya sholat sunnah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang tadi terangkan kita bisa meraihnya, merengkuhnya sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.